Apa itu abacavir? Perlu kita ketahui obat abacavir adalah obat antivirus yang digunakan dalam terapi infeksi HIV atau AIDS. Obat ini dapat memperlambat perkembangan gejala dan menurunkan risiko terjadinya komplikasi akibat infeksi HIV. Penggunaan abacavir harus disertai dengan obat anti-HIV lain untuk memaksimalkan efektivitasnya. Abacavir termasuk dalam kelompok obat antiretroviral. Abacavir mampu menghambat proses replikasi atau perkembangbiakan virus HIV atau AIDS sehingga jumlah virus HIV di dalam darah akan menurun. Dengan mengonsumsi abacavir, sistem kekebalan tubuh dapat bekerja lebih baik. Selain itu, risiko terjadinya komplikasi akibat HIV, seperti AIDS, infeksi berat atau jenis kanker tertentu juga dapat menurun. Perlu diketahui bahwa abacavir tidak dapat menyembuhkan HIV/AIDS. Obat ini juga tidak dapat digunakan untuk mencegah penularan HIV. Golongan obat ini termasuk resep dokter. Kategori obat ini adalah antivirus atau nucleoside reverse transcriptase inhibitors (NRTIS). Manfaat dari obat ini memperlambat perkembangan infeksi HIV. Dapat dikonsumsi oleh dewasa dan anak-anak. Peringatan sebelum mengonsumsi abacavir. Abacavir tidak boleh digunakan sembarangan dan harus sesuai dengan resep dokter. Beberapa hal yang perlu diperhatikan sebelum mengonsumsi obat ini adalah: beritahu dokter tentang riwayat alergi yang Anda miliki. Abacavir tidak boleh diberikan kepada orang yang alergi terhadap obat ini. Beritahu dokter jika Anda sedang menderita penyakit liver yang berat seperti sirosis dan gagal hati atau pernah didiagnosis memiliki variasi genetik HLA570. Abacavir tidak boleh digunakan oleh pasien dengan kondisi tersebut. Beritahu dokter jika Anda sedang atau pernah menderita penyakit liver atau penyakit ginjal. Beritahu dokter jika sedang atau pernah menderita penyakit jantung dan pembuluh darah seperti hipertensi. Informasikan juga kepada dokter jika memiliki kondisi yang bisa meningkatkan risiko terjadinya penyakit tersebut seperti kolesterol tinggi, diabetes, atau kebiasaan merokok. Beritahu dokter mengenai semua suplemen produk herbal atau obat tertentu yang sedang digunakan, termasuk jika pernah mengonsumsi obat HIV lain. Beritahu dokter jika Anda sedang hamil, berencana untuk hamil, atau sedang beritahu dokter bahwa Anda sedang mengonsumsi abacavir jika direncanakan menjalani perawatan gigi atau operasi. Segera ke dokter jika mengalami reaksi alergi obat, overdosis, atau efek samping yang serius setelah mengonsumsi abacavir. Dosis dan aturan pakai abacavir. Dosis dan aturan pakai abacavir. Dosis abacavir akan ditentukan dokter berdasarkan usia dan kondisi pasien, serta respons pasien terhadap pengobatan. Pada anak-anak, dosis abacavir ditentukan berdasarkan berat badannya (BB). Dosis dapat berubah jika berat badan anak naik atau turun. Berikut adalah dosis abacavir untuk mengobati HIV. Pada orang dewasa dan anak-anak, dewasa dan anak usia lebih dari sama dengan 3 bulan dengan BB lebih dari sama dengan 25 kg, dosisnya 300 mg 2 kali sehari atau 600 mg 1 kali sehari. Pengobatan dikombinasikan dengan obat HIV lain. Anak usia 3 bulan dengan BB 1419 kg, dosisnya 150 mg. 2 kali sehari, atau 300 mg. 1 kali sehari. Anak usia 3 bulan dengan BB 2024 kg, dosisnya 150 mg. Dikonsumsi pada pagi hari. Dan 300 mg. Dikonsumsi pada malam hari. Atau 450 mg. Dikonsumsi 1 kali sehari. Efek samping dan bahaya abacavir. Beberapa efek samping yang mungkin muncul setelah minum abacavir adalah: sakit kepala, mual, muntah, diare, tidak nafsu makan, gelisah, mimpi aneh, sulit tidur atau insomnia, hidung tersumbat atau bersin-bersin. Periksakan diri Anda ke dokter jika efek samping di atas tak kunjung reda atau justru memburuk. Segera cari pertolongan medis bila terjadi reaksi alergi obat atau efek samping serius berikut ini. Gejala infeksi baru seperti demam, menggigil, berkeringat pada malam hari, pembengkakan kelenjar getah bening, batuk, sesak napas, berat badan turun, atau luka yang tidak kunjung sembuh. Hipertiroidisme yang bisa ditandai dengan penyakit gondok, bola mata terlihat menonjol, jantung berdebar, mudah merasa gerah dan berkeringat, gangguan siklus menstruasi, atau impotensi. Gejala gangguan fungsi hati antara lain urine gelap, tinja berwarna pucat seperti tanah liat, atau penyakit kuning.
Tidak enak badan atau lelah yang tidak biasa, nyeri otot yang tidak kunjung hilang, gangguan penglihatan atau mati rasa, dan kesemutan di lengan, tangan, maupun kaki. Kesulitan berjalan akibat gangguan keseimbangan atau kesulitan mengunyah, menelan, maupun berbicara. Gangguan suasana hati seperti depresi. Nyeri dada yang menjalar ke daerah bahu dan rahang. Asidosis laktat yang gejalanya meliputi napas pendek dan cepat, lemas, muntah, kram, atau nyeri otot. Sekian dan terima kasih. Like and share untuk mendapatkan informasi lainnya. Wassalam.